Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah istri paling muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia adalah sosok yang paling banyak diriwayatkan dari kalangan wanita. Sampai-sampai dia menjadi periwayat hadis Nabi dan kerap dijadikan sumber otoritas terkait hadis baik dalam akurasi serta dapat dipercaya. Dan juga keabsahan narasi. Dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi, sama seperti ayahnya yang merupakan sosok paling dekat dengan Nabi dan paling disayangi dari teman-temannya. Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri seorang sahabat dan dia adalah ibu dari orang-orang beriman. Aisyah binti Abi Bakar bin Abi Quhafa. Dia lahir di Mekah 5 tahun setelah masa kenabian dan ayahnya merupakan laki-laki pertama yang memeluk Islam, sedangkan ibunya Ummu Ruman binti Amir Al-Kanani ialah salah satu sahabat yang hebat. Seperti inilah Sayyidah Aisyah yang hidup berkembang dari keluarga yang baik serta percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad. Pada suatu hari datanglah sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai utusan Allah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Tanya Khawlah kepada Rasulullah. "Dengan siapa?" Rasulullah kembali bertanya kepada Khawlah, "Dengan pujaan hatimu. Apakah engkau menginginkan seorang perawan atau janda?" Ucap Khawlah, "Jikalau perawan, siapa? Dan jikalau janda, siapa?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam. "Jikalau engkau berkenan dengan seorang perawan, maka ia adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari seorang makhluk Allah yang engkau cintai. Dan jikalau engkau berkenan dengan seorang janda, maka ia adalah Saudah binti Zam'ah. Ia adalah seorang perempuan yang telah beriman dan mengikuti ajaranmu." Jawab Khawlah, "Jikalau begitu, pergilah dan beritahu kepada mereka berdua atas pinanganku." Pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengiyakan usulan dari Khawlah. Lalu pergilah Khawlah menghadap Abu Bakar. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Khawlah bertemu dengan Ummu Ruman, yaitu istri Abu Bakar. "Wahai Ummu Ruman, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu kebaikan dan keberkahan." Ucap Khawlah kepada Ummu Ruman. "Apakah itu?" Tanya Ummu Ruman penasaran atas ucapan Khawlah. "Aku diutus Rasulullah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Sayyidah Aisyah." Mendengar perkataan Khawlah yang mengejutkan, Ummu Ruman pun hanya terdiam. Ia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Khawlah. "Tunggulah di sini sebentar, sembari menunggu Abu Bakar datang," jawab Ummu Ruman yang masih keheranan. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar. Khawlah pun menyampaikan apa yang telah menjadi hajat kedatangannya. Tidak kalah herannya dengan Ummu Ruman, Abu Bakar sangat terkejut mendengar kabar tersebut. "Apakah Aisyah boleh menikah dengan Rasulullah? Bukankah dia putri dari saudaranya sendiri?" Khawlah pun segera menemui Rasulullah untuk menyampaikan pertanyaan dari Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Temui kembali Abu Bakar dan sampaikan kepadanya, engkau adalah saudaraku dalam Islam. Aku tetap menjadi saudaramu dan putrimu Aisyah halal untuk aku nikahi." Maka bergegaslah Khawlah menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar pun menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah putrinya. Abu Bakar pun menikahkan Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Aisyah adalah seorang gadis belia. Sayyidah Aisyah adalah seorang gadis yang sebelumnya telah bertunangan dengan Jubair bin Mut'im bin Uday dan orang tuanya berasal dari golongan musyrik. Lalu rencana pernikahan mereka dibatalkan karena Jubair takut untuk memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Sayyidah Aisyah setelah melihat ru'yah shodiqoh. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam tidurku 3 malam berturut-turut. Malaikat mendatangiku dengan membawa gambarmu pada selembar sutra, seraya berkata, 'Ini adalah istrimu.' Ketika aku membuka tabirnya, tampaklah wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Jika ini benar dari Allah, niscaya akan terlaksana.'" Dan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu melamar Sayyidah Aisyah pada saat itu ialah berumur 53 tahun. Banyak pertanyaan dari para orientalis yang mempelajari biografi Nabi dan menemukan celah dalam pernikahan ini alasan untuk memfitnah Nabi dan agama Islam. Pernikahan ini yang menyibukkan beberapa sejarawan melihat dari perspektif masyarakat modern di mana mereka hidup saat ini.
Mereka tidak menghargai pernikahan seperti itu, padahal itu masih merupakan kebiasaan orang Asia. Mereka juga tidak mengira bahwa kebiasaan seperti itu masih ada di Eropa Timur dan di Spanyol serta Portugal sampai beberapa tahun yang lalu, dan itu masih berjalan. Dari fase kanak-kanaknya yang masih senang bermain setelah pertunangan, Rasulullah pun membiarkan Sayyidah Aisyah tinggal di rumah ayahnya untuk bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Bertahun-tahun setelah pertunangannya, Sayyidah Aisyah menyaksikan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahnya ke Yathrib untuk melakukan perjalanan persembunyian yang sulit dan kejam, di mana orang-orang musyrik Quraisy mengejar mereka, dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Shadaqallahul Azim. Nabi dan temannya pun tiba di Madinah setelah menetap di rumah hijrahnya Zaid bin Al-Harithah. Ia diutus ke Mekah untuk menemani putri-putrinya, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan kepada putranya Abdullah agar bergabung dengan para pendatang ke Madinah bersamanya. Dan dua saudari perempuannya yaitu Asma, Aisyah, dan ibunya Ummu Roman menetap di Masjid Nabawi yang dibangun oleh para imigran dan kaum Ansor. Mereka membangun beberapa kamar, yang mana salah satunya untuk Saudah binti Zama'ah yang merupakan satu-satunya istri Nabi pada saat itu. Dan kamar lainnya untuk Aisyah binti Abi Bakar yang menikah dengan Rasulullah di Madinah. Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya wanita gadis perawan di antara istri-istri Rasul. Sebagai istri, wajar bila kecemburuan datang ketika suami menyebut nama-nama perempuan lain. Aisyah pernah suatu ketika terbakar api cemburu karena merasa dirinya dibanding-bandingkan dengan Khadijah, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membimbing istrinya itu agar rasa cemburu tidak meningkat ke emosi yang tidak perlu. Sanjungan terhadap Khadijah tidak berarti menafikan peran satu istrinya yang kini, yaitu Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami mampu mengubah kecemburuan istrinya menjadi cinta kasih. Aisyah merupakan wanita cerdas dan beruntung. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan upaya belajar sepanjang hayat. Saat salah seorang sahabat bertanya kepadanya tentang seperti apakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran berjalan. Maknanya, kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sesuai dengan perintah Al-Quran.